Oke, selamat siang teman-teman. Eh, kita besok akan trading lagi ya setelah libur beberapa hari. Kita lihat ISG mau kemana, ya, kemungkinannya akan kemana. Nah di sini teman lihat polanya itu sudah terbentuk ya. Jadi dia sedang uptrend ya. Kalau kita lihat di sini low ya, high, kemudian lower low, kemudian high ya, kemudian low ya, lower high ya, sorry, ini bukan lower low, ini lower high. Nah setelah ini kemungkinan dia akan lanjutkan kenaikan ya, semoga saja seperti itu. Nah biasanya itu berdampak ke saham-saham besar ya, dengan capital market yang besar juga, seperti saham-saham bank misalnya ya, kemudian ASI ya, Telkom dan seterusnya. Nah untuk besok saya punya 4 saham ya. Yang pertama ADMR ini sebenarnya plan 16 April ya, sekitaran sini ya. Jadi ini belum dapat barang ya, sampai 26 April baru dapat barang. Dan dia ternyata tidak terlalu signifikan kenaikannya, masih sideways saja ya. Dan kemarin dia naik lagi, kalau kita pakai candle 1 hari. Nah teman-teman bisa lihat 3 hari belakang dia sudah mulai konsisten naiknya. Kalau teman-teman belum masuk ya, sekarang itu baru ketinggalan sekitar 4% ya, sekitar 4%. Kalau teman masuk sekarang pun ya, di harga sekarang menurut saya belum terlambat ya, belum terlambat. Lainnya seperti ini, by 13.15. Tentu saja kalau teman masuk besok itu masuknya di 13.70 ya, 13.70, sehingga stop lossnya itu sedikit lebih lebar ya. Teman sesuaikan saja nanti ya stop lossnya. Teman bisa ambil patokan time frame yang lebih kecil untuk menentukan stop lossnya di mana. Nah di sini teman bisa lihat ada di sini ada support ya. Kemungkinan teman bisa ambil area support ini untuk letakkan stop lossnya ya. Jadi teman-teman katakanlah teman masuk di harga sekarang di sini ya. Kalau kita ikuti plan sebelum ini, tentu saja ini terlalu jauh ya, bisa 7%-an. Bentar saya cobakan dulu ini. Nah ini bisa 9% malahan ya. Tapi kalau teman tarik ke atas seperti ini ya, kita ambil patokan 1 jam tadi, teman bisa ambil stop loss 4,7% saja ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk broksumnya, nah kita bisa cek juga ya. Nah kita tarik dari tanggal 20 kemarin ya. Ini ada broker CC KZYU. Coba kita cek dulu netnya. KZ 13,2 miliar, yang jualan BB 17 miliar, kemudian BK masuk 9,2 miliar, PD jualan 6,4 miliar, YU masuk 8 miliar, yang jualan KI 3 miliar. Memang ini kalau dari tanggal 20, coba kita tarik dari 21. Kalau tarik dari 21 ya, terlihat di sini jelas ada akumulasi ya. Jadi 21, 22 ya, 2 hari belakang. Sebelumnya kita libur tanggal 23 ya. Jadi ini ada akumulasi ya, 2 hari terakhir dari broker BK YUKZ ya. Di sini terlihat jelas. Menurut saya ini menarik teman ya, akumulasinya cukup menarik di saham ADMR ini. Dan juga secara teknikal ini juga sangat menarik teman ya, sangat menarik. Menurut saya ini layak kita pantau ya. Teman-teman yang di grup ini sudah masuk lama sekali ya, dari tanggal 26 April ini dapat barang, tentu saja sekarang sudah floating profit ya, bagi teman-teman yang masih hot ini saham. Kemudian Bevin ini juga kita bahas minggu kemarin ya, saya masih optimis dengan Bevin ini ya. Di sini ada double bottom ya, dia sudah
mulai naik beberapa persen saja, beberapa tick, dan sekarang masih running ya, masih on track ya. Semoga saja si Bevin ini sampai ke target kita ya. Target terdekatnya itu di 1191 ya, sekitar 15%. Tentu saja optimisnya itu, target optimisnya sampai ke 1320 ini, atau 28% lebih kurang ya. Tapi tahap pertama kita tidak terlalu jauh dulu di 1191. Nah, kalau teman-teman mau lihat Bevin apakah ada akumulasi atau tidak 2 hari belakang ya, kita lihat juga dari tanggal 20 atau tanggal 21 ini. Ada broker CC ya, ini 62 miliar, kemudian jualan RF 27 miliar. Jelas ini terlihat ada akumulasi teman ya, ada akumulasi. Kalau kita tarik dari tanggal 20 ya, masih ya CC ini. Semoga saja ini CC nya konsisten ya, untuk terus masuk atau terus menambah koleksinya di Bevin ini. Kemudian saham selanjutnya itu MTEK. Ini di sini teman-teman bisa lihat garis ini ya. Kenapa saya bikin garis ini? Kalau kita ambil time frame 4 jam. Nah, di sini ada resisten yang di break ya. Kemudian ada base ya. Jadi rally base rally, kemudian harga sideways. Biasanya ini untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu biasanya ya. Di polanya itu kira-kira seperti ini teman. Rally, kemudian dia base ya, seperti ini, untuk melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu ya. Semoga saja seperti itu. Tapi kita selalu punya plan, kita punya stop loss ya, masuk 430, kemudian stop lossnya. Kenapa 430 ya, kita tawar sedikit, karena kalau kita instant buy itu stop lossnya terlalu jauh teman ya. Kita tawar sedikit ke 430, harga sekarang 442, jadi stop loss kita itu jadinya 6,51 ya. Apakah ini masih terlalu lebar? Ini teman-teman sesuaikan saja lot sizing ya. Kita sudah sering sekali bahas tentang lot sizing ya. Berapapun stop lossnya, kalau teman gunakan lot sizing, itu bisa mengatur money management atau loss yang bisa teman toleransikan. Oke, MTEK kita lihat apakah MTEK ini ada akumulasi atau tidak. Nah, di sini teman bisa lihat ya, ini broker OD masuk 8,2 miliar, KZ 1,1 miliar, yang jualan ZP 2,2 miliar, BK 2,1. Jelas ini ada akumulasi ya. Ini dari tanggal 20 bulan 5 ya, sampai 23 kemarin. Jadi 3 hari terakhir. Oke, selanjutnya PTBA. Nah, PTBA ini dia turun drastis ya. Biasa ini dividen trap ya, setelah dia membagikan dividen, saham itu biasanya turun sebanyak dividen yang dibagikan. Saya lihat dividen yieldnya si PTBA ini sekitar 15% ya, dan kita bisa cek apakah penurunannya juga lebih kurang 15%. Nah, teman bisa lihat ya, penurunan dari PTBA ini lebih kurang 13,6, atau ya lebih hampir sama dengan dividen yang didapat. Biasanya memang seperti itu. Dan teman-teman yang mau masuk sekarang, ya menurut saya ini sudah sangat menarik. Kenapa? Karena dia sudah mulai mantul di area support ini teman. Ya, ini support saya lihat cukup kuat ya, berapa kali dia tidak berhasil jebol. Jadi sekarang harga sudah masuk ke area support ini, dan risk rewardnya juga sangat menarik ya, 1:3. Jadi teman-teman bisa ambil plan ini kalau teman sesuai ya, cocok buy di 2590, kemudian stop loss 2470, TP 2980 ya, atau 15%, stop lossnya 4,6% ya. Kita lihat lagi apakah PTBA ini sudah mulai diakumulasi.
dari tanggal 20 bulan Mei kemarin ya. Nah, ini broker YPXC yang akumulasi ternyata masih broker-broker yang biasa digunakan retail, teman ya. Tapi tidak ada masalah ya. YP ini bukan apa ya? Semuanya bukan retail ya, YP ini ya. Banyak juga kalau teman lihat ya saham-saham yang dikelola sama YP ini bagus-bagus semua ya. Kalau teman biasa melihat bandarmologi ya, YP ini kalau untuk swing ini bagus teman ikuti. Oke. Jadi yang jualan LG, GRS ini jualannya lebih banyak tentu saja karena ini masih pasca bagi dividen ya, atau setelah dapat dividen mereka keluar ya, dan sekarang sudah mulai di area support ya. Jadi kita asumsikan ini support yang kuat, yang kemungkinan ini kita jadikan apa namanya ya, patokan untuk masuk, karena kemungkinan dia tidak akan jebol ya. Kemungkinan, sekali lagi teman, apakah dia tidak akan jebol itu tergantung bagaimana reaksi pasar besok. Oke, yang pasti kita menggunakan plan atau stop loss yang terukur seperti ini. Oke, demikian saja teman. Yang pertama tadi ada MR, Bevin, EMTK, PTBA ya. Silakan dianalisa ulang lagi. Semoga teman-teman semuanya profit ya. Menunggu besok untuk selanjutnya lebih baik ya portonya dari hari-hari kemarin. Selamat akhir pekan dan sampai jumpa.